Ini tinjau lokasi Pak. Mau ada kunjungan Pak Wali ke lokasi bencana longsor di Rano Estate. Izin melaporkan. Dapat dengan pihak kecamatan pun bersama juga dapat Solo diupayakan Solo Barat. Minta rumah warga dia datang ke kalau kumpul kapuk itu silakan Enggak ada masalah untuk kapung Pak. rondo Ya kalau bulu kapung gak terlalu masalah sih Pak, yang sedikit doang. Nanti insya Allah besok mau Jamat ini. Pak, gimana nih Pak tanggapan terkait banjir di Kota Serang Pak nih, terutama untuk Longsor tadi itu Pak, nanti penanganannya seperti apa? Yang pertama saya melihat beberapa lokasi, terutama yang di Geraha apa namanya? BPA Pak. Geraha asli. Ada 2 titik longsor dari Kali Cibanten, kemudian 1 pohon tumbang. Nah, ini Kali Cibanten ini sebenarnya penanganannya itu dari C3, Balai Besar ya. Balai Besar, akan tetapi ini menjadi tanggung jawab kami, sekalipun memang itu tanggung jawab secara fisik itu ada di Satker atau C3. Tetapi kami akan mengambil langkah karena tadi yang saya lihat itu memang saluran dari warga itu turun air itu langsung ke tanah. Jadi tidak tanpa ada pasangan drainase atau solokan. Itu mungkin langkah kami yang akan kami lakukan. Yang keduanya, titik longsor yang kedua adalah ini mungkin tidak bisa dibuat saluran, akan tetapi dibuat bronjong. Nah, ini akan segera kami usulkan, segera kami akan ajukan. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini sebelum musim panas ini sudah ada langkah. Dan insya Allah kalau kewajiban-kewajiban Pemkot, baik drainase maupun saluran-saluran kecil yang di perumahan nanti akan kita coba dibuat pasangan sehingga air itu tidak langsung lari ke tanah. Gitu ya. Kemudian tadi pohon tumbang itu alhamdulillah tidak menimbulkan korban jiwa dan semuanya yang longsor itu tidak ada korban jiwa. Kemudian di titik yang terakhir ini di Komplek Ranau ya ternyata memang ada saluran yang tersumbat yang di sebelah kanan saya. Kemudian juga ada TPT yang jebol. Ya Pak Lurah ya, yang jebol sehingga Pak Camat air yang dari atas itu masuk ke sini, masuk ke lingkungan Ranau, jadi tidak tertampung, akibatnya TPT itu jebol. Kemudian ada penyempitan kali. Ya mudah-mudahan kalau ini menjadi tanggung jawab kami dan insya Allah sesegera mungkin dalam minggu ini sudah kami normalisasi di lingkungan di sini.
mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir di Ranau ini. Pak, untuk ini Pak pengelola perumahan Pak, terutama untuk pembangunan di bantaran kali ini Pak. Seperti apa? Ada Saya teguran, Pak? sebenarnya tadi sudah ada pesan-pesan kepada warga bahwa kali itu ada bantarannya. Jadi jangan sampai bantaran itu dibangun oleh masyarakat. Kemudian para developer itu jangan menjual bantaran itu karena itu tanah negara bukan tanah developer. Tanah negara yang untuk pengaman jalannya air. Jadi kalau umpamanya itu kali itu kemudian di atasnya rumah itu malah akan menimbulkan masalah seperti ini. Jadi saya harap kesadaran masyarakat juga tentang bantaran ini jangan dipakai untuk apa-apa, malah harus ditanami pohon-pohon besar. Malah ini dibangun gitu. Kemudian developer jangan menjual tanah bantaran. Itu karena tanah bantaran itu ada tanah negara, sepadan kali. Ada sepadan kali itu. Jadi mungkin kali yang kecil sepadannya itu kecil, yang gede itu ya sepadannya juga besar gitu, ada aturannya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Pak akan mengevaluasi soal perizinan perumahan Pak ke depannya? Ya, saya kira memang dengan kejadian ini di beberapa tempat ini insya Allah nanti saya akan evaluasi karena yang saya lihat ini perumahan malah di pinggir kali gitu. Jadi tidak ada bantaran ini. Nanti saya informasikan, saya instruksikan kepada Pak Camat, Pak Lurah di wilayah masing-masing. Apabila ada perumahan yang ngurus izin, terutama ada di pinggir-pinggir kali itu harus diawasi ketat karena itu di situ ada sepadan. Pak, untuk batas-batas ada nggak sih Pak? Batas-batas yang nggak boleh dibangun di bantaran itu sebenarnya ada nggak sih Pak? Oh, Pak Kadis. Ada itu, nanti itu kan ada aturannya. Sungai kecil, sungai besar itu ada sempadannya gitu ya. Batas sempadan ada 5 meter, ada yang 15 dan ada yang 25 meter. Nah itu yang tidak boleh dibangun. Pak Kadis, kalau penanganan banjir selama ini oleh PU karena memang beberapa titik banjir terjadi langganan Pak. Seperti di Polres Tirta sampai saat ini masih ada genangan, ini bagaimana Pak? Ya, karena kemarin itu banjir itu satu rangkaian, mulai dari Citra Gading, KSB, Tirta, gitu ya, sampai ke yang depan rumah sakit itu Serang, itu ya, Pakupatan, itu satu rangkaian. Yang pertama memang debitnya besar, gitu. Yang kedua juga memang itu kiriman, airnya air kiriman, yang juga mungkin ada kesadaran masyarakat karena di lapangan itu memang ternyata banyak sedimentasi, banyak sampah, banyak gulma gitu ya. Nah itu yang akan kita kerjakan mungkin mulai awal tahun anggaran ini kita akan ada jembatan yang terjadi penyempitan karena jembatannya Pak kayak di komplek Untirta kan jembatan yang di Pakupatan sempit ya, yang harusnya 3 meter cuma 1,5 meter itu bagaimana Pak? Ya itu kami sudah meneliti itu, ada yang punya rumahnya itu kita meneliti bagaimana nanti cari solusi untuk memperlebar. Kalau dari PU sendiri Pak, berapa alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganan banjir? Sementara kita sekarang baru terbatas di antara 3 sampai 5 miliar. Itu untuk apa Pak? Pemeliharaan dan ada beberapa titik untuk pembangunan. Kalau untuk drainase sendiri? Ya sama, karena itu ada 3 drainase, pengairan, sama sungai dan kali. Ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Bu, Aman ini. mana Bu? Pertama sekarang. Mohon. Oh iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah matang. Di mana ya, Nak? Semua aja. Bu, Ya, Pak. jadi kalau kita membuat perwal lagi, mana lagi tidak? Akan tengah, kalau mana kalau buat tengah, ayo buat kapuk Pak.
Subscribe lur. Channel apa? Kang Saprudin. Iya. Iya. Telepon Pak. Pak, enggak. Mau longsor ya? Pak. Siap. Siap. Tapi kita ini subscribe lur. Terus lah mobil itu. Mobil kapuk ya. Gua kapok tuh. Mobil kapuk Pak. Sama apa tuh ya? Oke, Pak, siap.